Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurlaili dengan NPM 2501030181 dari kelas keempat Prodi Manajemen. Pada video ini saya akan menunjukkan proses editing dan layouting UAS aplikasi komputer menggunakan aplikasi Microsoft Word. Pada langkah pertama, saya akan mengatur bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan metode multi-level list agar penomoran itu bisa menjadi otomatis, dan setelah itu saya akan membuat daftar isi. Oke, pertama-tama kita ke menu tab dulu ini, lalu kita klik menu multi-level list untuk menampilkan menu drop down, lalu pilih yang define new multi-level list, lalu kita klik yang more. Nah, untuk membuat heading 1 pada link level to style-nya ini kita pilih yang heading 1. Terus untuk follow number with-nya ini kita pilih yang nothing. Nah, setelah itu kita hapus tulisan yang ada pada enter formatting for number. Lalu kita ketikkan bab. Nah, setelah itu pada number style for this level kita pilih yang angka Romawi. Pada tag indent at ini kita nolkan. Lalu untuk membuat yang heading 2, pada link level to style-nya ini kita pilih yang heading 2. Lalu untuk level to show in gallery-nya ini kita pilih yang level 2. Nah, pada follow number with-nya ini kita ubah menjadi space. Lalu kita hapus tulisan pada enter formatting for number. Lalu kita pilih level 1 pada include level number from. Lalu kita kasih tanda titik. Lalu pada number style for this level kita pilih yang angka biasa. Lalu kita kasih tanda titik lagi. Terus kita centang legal style numbering. Position ini alignment at-nya ini kita nolkan. Selanjutnya untuk membuat heading 3, pada link level to style-nya ini kita pilih yang heading 3. Terus untuk level to show in gallery-nya ini kita pilih yang level 3. Nah, untuk follow number with-nya ini kita ubah juga menjadi space. Lalu kita hapus angka pada enter formatting for number. Lalu kita pilih level 1 pada include level number from. Lalu kita kasih tanda titik. Lalu kita pilih yang level 2. Selanjutnya kita kasih titik. Nah, pada number style for this level ini kita pilih yang angka biasa. Lalu kita kasih tanda titik. Lalu centang legal style numbering. Nah, untuk alignment at-nya ini kita nolkan. Terus untuk tag indent-nya ini kita ubah menjadi 1,27. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ubah bab ini menjadi heading 1, terus subbab ini menjadi heading 2, dan sub-subbab ini menjadi heading 3, dan lakukan semuanya sampai bab terakhir. Tapi sebelum itu kita modify dulu heading 1 supaya warnanya itu bisa hitam dan hurufnya itu bisa Times New Roman dan ukuran hurufnya 12. Lalu kita ubah font bab ini menjadi huruf besar semua, sesuai dengan pedoman skripsi. Lakukan semuanya sampai bab yang terakhir.
Selain itu, kita kasih tab 1 kali pada setiap awal paragraf sesuai dengan pedoman skripsi. Oke, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Pertama-tama kita ketik dulu daftar isi di sini. Lalu kita ke menu reference. Lalu kita pilih table of contents. Selanjutnya kita pilih yang custom table of content. Lalu kita hilangkan centang pada use hyperlink ini. Lalu pilih modify. Lalu klik yang modify lagi. Terus kita ganti fontnya itu menjadi Times New Roman. Ukurannya itu menjadi 12. Terus warnanya itu menjadi hitam. Dan rata kanan kiri. Selanjutnya kita klik yang format ini. Lalu pilih yang paragraf. Terus untuk line spacingnya ini kita pilih yang 1,5 lines dan afternya ini kita nolkan. Lalu kita klik OK. Lalu untuk text 2 kita klik modify. Lalu kita ubah fontnya. Kita ubah ukuran fontnya menjadi 12. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Rata kanan kiri, dan kita klik yang format, terus pilih yang paragraf. Terus untuk line spacingnya ini kita pilih yang 1,5, dan untuk left-nya itu menjadi 0,5, dan untuk afternya ini kita nolkan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk text 3 kita klik modify. Nah, kita ganti fontnya. Kita pilih ukurannya 12.
Terus fontnya warna hitam, rata kanan kiri. Lalu kita klik format, kita pilih yang paragraf. Nah, untuk leftnya ini kita pilih yang 1 cm. Terus untuk afternya ini kita nolkan. Dan untuk line spacingnya ini kita pilih yang 1,5 lens. Lalu kita klik OK. Nah, otomatis daftar isi muncul. Nah, selanjutnya saya akan menyisipkan 2 tabel dan 2 gambar. Setelah itu, saya akan memberikan caption pada masing-masing tabel dan gambar agar nantinya dapat dibuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Untuk menyisipkan tabel, kita copy saja tabel yang sudah ada di instruksi. Selanjutnya, kita tempel pada 1.1. Kemudian kita copy, lalu klik kanan, lalu pilih yang tabel property, lalu klik yang border and shading, kemudian kita hilangkan garis yang vertikalnya dan sisakan yang horizontal saja, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita edit supaya menjadi rapi. Selanjutnya, untuk memberikan caption, kita copy tabel, lalu klik kanan, terus kita pilih yang insert caption. Nah, lalu kita pilih yang new label, lalu kita namai. Lalu kita edit captionnya. Lakukan hal yang sama pada tabel satunya. Selanjutnya, untuk menyisipkan gambar, kita copy gambar yang sudah ada, lalu kita tempel. Posisikan gambar agar bisa di tengah. Nah, lalu untuk memberikan caption, kita klik kanan, terus kita pilih insert caption, kita pilih yang new label, lalu kita ketik gambar.
Lalu kita berikan nama. Lalu kita edit. Lakukan hal yang sama pada gambar satunya. Oke, selanjutnya untuk membuat daftar tabel dan gambar. Oke, pertama-tama kita akan buat daftar tabel dulu. Nah, kita klik menu reference, lalu kita pilih table of figures, lalu kita pada caption label kita pilih yang tabel, lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk membuat daftar gambar, kita klik menu reference, lalu kita pilih table of figures, lalu pada caption label kita pilih yang gambar 1 titik, lalu kita klik OK. Nah, otomatis akan muncul. Selanjutnya, saya akan mengatur font, ukuran font, margins, spacing, alignment, dan penomoran halaman. Oke, untuk mengatur font, kita blok semua. Semua teks, lalu kita pilih yang Times New Roman. Terus untuk ukuran font, kita pilih yang 12. Tetapi khusus untuk judul ini kita pilih yang ukuran 14. Selanjutnya, saya akan mengatur margin. Oke, untuk mengatur margin, langkah pertama adalah ke menu layout. Terus, pilih yang margin. Lalu, klik yang custom margin. Dan untuk yang sesuai dengan pedoman skripsi itu, untuk topnya itu 4. Untuk left-nya itu 4, untuk bottom-nya itu 3, dan untuk right-nya itu 3. Lalu pada apply itu kita pilih yang whole document agar marginnya itu bisa merubah semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengatur spacing. Nah, untuk spacing itu, untuk bagian covernya itu, spacingnya itu 1.
Dan untuk halaman persetujuan itu juga 1, lembar pengesahan juga 1. Dan untuk daftar isi itu 1,5 dan daftar tabel dan gambar itu juga 1,5. Untuk bagian bab itu, jaraknya itu 1, tetapi untuk bagian isinya itu jaraknya itu 2, spasinya itu 2. Selanjutnya kita akan mengatur alignment. Dan untuk alignment itu kita akan untuk semuanya itu untuk yang isi teksnya itu kita pilih yang kanan kiri. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penomoran halaman. Pertama-tama, kita pilih page number, lalu pilih button of page, lalu pilih plain number 2. Nah, otomatis nomor akan muncul. Selanjutnya, untuk bab 2 itu, kita hilangkan dulu kita matikan dulu link to previous-nya, atas dan bawah. Lalu kita pilih page number, button of page, lalu kita pilih yang tengah. Lalu kita pilih page number lagi, terus kita pilih yang format page number. Lalu nomor formatnya kita ganti yang angka. Lalu kita klik OK. Lalu kita matikan link to previous-nya lagi. Oke, udah mati ternyata.
Untuk halaman subbab, supaya nomornya itu bisa di atas sini, kita hapus dulu nomornya. Lalu kita pilih page number, top of page, lalu kita pilih yang plain number 3. Nah, ini sudah muncul. Lalu pada bagian bab 2 ini kan nomornya itu masih di pojok kanan. Untuk mengubahnya di bawah lagi, letakkan kursornya ini di samping kanan, di sebelah angka, terus kita centang yang different first page. Nah, otomatis nomornya akan pindah ke bawah. Lakukan hal yang sama pada bab 3. Oke, selanjutnya saya akan mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu melakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu saya akan membuat daftar pustaka. Pertama-tama, untuk mencari referensi, kita buka dulu Google Scholar. Lalu kita ketik referensi yang ingin dicari. Setelah itu kita klik Mendeley Web Importer ini. Nah, selanjutnya kita pilih mau di folder berapa, disimpan di folder berapa. Lalu kita klik Add. Nah, selanjutnya kita buka Mendeley-nya. Terus kita sinkronkan dulu. Nah, ini referensinya sudah masuk. Terus cari mana yang mau disitasi. Misalnya ini. Kita copy. Lalu kita tempel di sini. Kita rapikan. Lalu untuk mensitasi, kita ke menu reference, lalu kita pilih insert citation, lalu kita ketikkan judul tadi. Nah, lalu kita klik OK. Nah, otomatis citasinya sudah keluar. Lakukan, kita cari referensi yang kedua.
Lalu kita klik lagi Mendeley Desktop ini. Nah, lalu kita pilih yang 8. Kita ke Mendeley. Lalu kita sinkronkan dulu. Terus kita cari mana yang mau disitasi, kita copy. Lalu kita tempel di dokumen. Oke, kita rapikan dulu ya. Lakukan hal yang sama pada referensi selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membuat daftar pustaka. Oke, untuk membuat daftar pustaka, kita ke menu reference, lalu kita pilih yang insert bibliography. Nah, otomatis daftar pustaka sudah keluar. Oke, setelah itu kita edit daftar pustaka ini supaya menjadi rapi. Kita ubah fontnya itu menjadi Times New Roman.
dan ukurannya itu menjadi 12 dan juga rata kanan kiri. Dan untuk spasinya itu kita ubah menjadi 1,5. Setelah itu kita update daftar isi.